Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai manajemen peserta didik. Saya Najwa Salsabila dengan NIM 2330104031. Dengan perincian 1. Makna pendidikan, 2. Makna manajemen, 3. Pengertian manajemen pendidikan, 4. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan, 5. Ruang lingkup manajemen pendidikan, 6. Teknik-teknik manajemen peserta didik, 7. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Saya akan mulai memaparkan materi yang pertama, yaitu makna pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pengertian secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latin ducer, yang berarti membimbing, mengarahkan, atau memimpin. Pendidikan ini dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu di bawah arahan orang lain atau otodidak atau mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan beberapa pengertian pendidikan menurut beberapa ahli. 1. Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup serta tumbuh kembang anak-anak. Yang kedua, Edgar Dale, usaha sadar dari berbagai pihak untuk mempersiapkan peserta didik memainkan perannya di lingkungan hidup di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu makna manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis gérer, berarti mengelola atau mengendalikan sesuatu, sedangkan dalam bahasa Inggris management berarti mengelola sesuatu. Pengertian menurut beberapa ahli yaitu 1. Henry Fayol, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan dengan metode efektif dan efisien. Yang kedua yaitu George R. Terry, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan didik adalah penataan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dalam suatu institusi pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggara harus melihat pada peraturan yang berlaku pada saat program akan dilaksanakan. Yang kedua, manajemen ini merupakan manajemen peserta didik secara keseluruhan, di mana para peserta didik harus memiliki tujuan bersama yang didukung secara keseluruhan. Yang ketiga, segala aspeknya harus mengembangkan misi pendidikan dan mengedukasi peserta didik sebagai latar belakang demi kepentingan peserta didik. Yang keempat, berupaya menyatukan peserta didik dalam berbagai latar belakang dan perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan peserta didik harus relevan dengan kehidupannya baik di sekolah maupun masyarakat. Yang terakhir, kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengedepankan inisiatif peserta didik di mana dituntut kemandirian bukan hanya di sekolah tapi juga di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Ada 9 perincian, yaitu yang pertama perencanaan peserta didik, yang kedua penerimaan peserta didik baru, yang ketiga orientasi peserta didik, yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik baru, yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi atau dan drop out,
Yang ke-9, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Yang ke-6, teknik-teknik manajemen peserta didik, yaitu dengan satu, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berpusat pada aspek administrasi dan birokrasi lembaga pendidikan, di mana siswa diharapkan untuk memenuhi persyaratan dan harapan dari lembaga pendidikan yang mereka cari sendiri. Dengan asumsi, peserta didik mampu maju dan mencapai keinginannya apabila memenuhi segala aturan, tugas, dan harapan yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan. Syaratnya bergantung pada kehadiran siswa dan kedisiplinan siswa. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Asumsi dari pendekatan ini ialah jika siswa bahagia dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta merasa senang dan berkembang di lembaga pendidikan yang mereka tempati. Pendekatan ini perlu menyediakan suasana yang menyenangkan demi pengembangan pribadi yang optimal. Yang ketujuh, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik yaitu satu, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikologi peserta didik. Yang kedua, mengalokasikan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi segala kebutuhan siswa. Yang keempat, dengan keberlanjutan pasal sebelumnya diharapkan siswa mencapai kebahagiaan untuk mencapai cita-citanya. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian peserta didik menjadi lebih potensial seperti kemampuan umum, khusus, dan lainnya. 2. Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan fungsi sosial siswa yang menciptakan kondisi kondusif dalam bersosialisasi dengan sebaya, orang tua, lingkungan sosial, dan pergaulan masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan kodrat siswa sebagai makhluk sosial, fungsi penyederhanaan aspirasi dan harapan siswa agar dapat menyalurkan bakat, minat, dan hobinya, serta mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen peserta didik. Semoga dengan adanya video ini mampu membantu teman-teman untuk memahami manajemen peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.